Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bioproses topik yang kedua, yaitu terkait dengan pembelahan sel. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang replikasi DNA, tahapan lanjutan dari replikasi DNA salah satunya adalah terkait dengan pembelahan sel. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pembelahan sel, kita wajib memahami tentang pola dari siklus sel, ya. Jadi, salah satu fase dari siklus sel itu adalah fase mitotik atau fase mitosis, ya. Nah, di fase inilah pembelahan sel itu terjadi. Nah, tapi sebenarnya sebelum pembelahan sel itu terjadi, sel harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, fase ini terdiri dari fase G1, S, dan G2. Pada fase G1, ya, sel akan mengalami pertumbuhan dan akan membentuk organel-organel sel, ya. Jadi organel-organel sel akan digandakan. Lalu tahap S atau sintesis itu adalah tahapan terjadinya replikasi DNA. Pada tahapan ini DNA akan digandakan. Setelah itu lanjut ke fase G2. Ini masih fase pertumbuhan, ya. Nah, di fase ini nanti akan dibentuk protein-protein khusus yang berfungsi pada tahapan pembelahan atau mitosis nanti. Apabila fase G1 sudah, S sudah, G2 sudah dilalui, maka sel akan masuk ke fase mitotik, ya, atau fase pembelahan sel. Jadi fase G1S dan G2 nanti ini dikenal dengan istilah fase interfase atau bisa kita sebut sebagai fase persiapan. Seperti itu. Nah, apabila sudah siap, baru sel akan mengalami pembelahan. Nah, untuk pembelahan sendiri ada dua jenis, ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang mitosis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa fase mitosis itu terkait dengan proses penyembuhan luka dan proses pertumbuhan. Ketika pertumbuhan ataupun penyembuhan luka itu akan terbentuk sel-sel baru. Nah, sel-sel baru ini dibentuk melalui fase atau tahapan mitosis, ya. Jadi mitosis itu apa sih? Mitosis itu adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya, ya. Dan dia berperan dalam proses pertumbuhan dan penyembuhan luka atau regenerasi. Nah, untuk mitosis terdiri dari 5 tahapan, tapi ada juga yang membaginya menjadi 6 tahapan, ya, tergantung sumbernya. Jadi ada tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Atau bisa kita singkat dengan promeat, ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tapi ada juga yang menambahkan satu tahapan lagi antara profase dan metafase. Ini ada yang namanya prometafase, ya.
tahapan antara profase dan metafase. Nah, yang teman-teman harus kuasai adalah ciri-ciri dari tiap tahapan ini. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu adalah profase. Ya, pada fase ini ya, teman-teman bisa lihat dari gambar bahwa membran inti sel ya yang tadinya ada ini akan menghilang ya, akan menghilang. Nuclear envelope disappear. Lalu kromosom ya akan terlihat. Jadi sebelum tahapan profase, kromosom itu masih dalam bentuk benang-benang. Ya, ini disebut dengan kromatin. Nah, di tahapan profase, benang-benang ini akan memadat ya menjadi kromosom. Ya. Lalu sentriol yang sudah digandakan dia akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Centrioles moving to opposite end poles of nucleus. Jadi seperti itu untuk tahapan profase. Yang pertama, kromatin berubah menjadi kromosom atau kromosom mulai terbentuk. Yang kedua, membran inti sel mulai menghilang. Lalu di tahapan ini ya, kromosom masih tersebar. Berikutnya, di tahapan metafase, kromosom yang tersebar tadi akan diposisikan ya di bidang ekuator. Jadi kromosom-kromosom akan disusun di tengah dari sel ya, atau bisa disebut sebagai bidang ekuator. Oleh siapa? Oleh benang-benang spindle ya. Jadi tadi sentriol akan mengeluarkan benang-benang dan yang disebut dengan benang spindle, dan benang spindle ini akan menempel di kromosom. Dia akan memanjang ataupun memendek sehingga memposisikan kromosom berada di tengah ekuator. Ya. Jadi di tahapan metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator. Lalu setelah metafase ada anafase. Nah, setelah berjajar di bidang ekuator ya. Nah, kromosom lalu akan dibagi dua. Ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ya. Nah, pada tahapan ini kromosom harus terbagi dua sama rata ya. Kromosom atau kromatid dia akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kenapa bisa demikian? Sekali lagi, di sini diperankan oleh benang spindle. Setelah anafase selesai, tahapan mitosis akan diakhiri dengan telofase ya. Jadi setelah terbagi dua sama rata, nanti nukleus yang tadinya di awal menghilang ya akan terbentuk kembali. Lalu nantinya ya kromosom atau kromatid yang memadat itu dia akan terurai kembali menjadi kromatin. Jadi kebalikan dari profase. Jadi untuk memudahkan teman-teman memahami tahapan dari mitosis ini cukup memahami ya bahwa profase itu kebalikan dari telofase. Metafase itu ciri khasnya adalah kromosom berjajar di bidang ekuator. Lalu anafase ciri khasnya adalah kromosom ditarik ke kedua kutub yang berlawanan. Bisa dipahami ya. Oke, setelah selesai maka sel siap dibagi dua. Proses ini disebut dengan sitokinesis. Ya, sito itu berarti sitoplasma ya, cairan sel ya. Kinesis itu adalah pembagian. Jadi pembagian
sel menjadi 2. Nah, karena karakteristik sel hewan dan sel tumbuhan berbeda, maka caranya pun berbeda ya. Kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel, maka pada bagian tengah dari kedua sel yang akan terbentuk di tahapan telofase, ini akan terbentuk cincin-cincin kontraktil ya, yang nantinya akan mengencang dan akan membelah sel menjadi 2. Sedangkan pada sel tumbuhan, karena ada dinding sel yang kaku, maka tidak bisa cincin kontraktil ini bekerja. Maka proses pembentukan dinding sel atau pemisahan dinding sel menjadi 2 itu melibatkan badan Golgi yang membawa materi-materi dari dinding sel. Nah, ini nanti akan membentuk yang disebut dengan pelat sel atau cell plate yang akan menjadi sekat dan nantinya akan memisahkan sel menjadi 2. Nah, apabila pengaturan dari proses pembelahan ini berlangsung dengan baik, maka sel akan membelah dengan baik. Nah, pada kondisi tertentu ada yang disebut dengan kanker. Nah, kanker ini terjadi apabila kontrol dari pembelahan sel itu menjadi hilang atau kehilangan kontrol atas pembelahan sel. Akibatnya apa? Sel akan mengalami pembelahan yang tak terkendali terus-menerus ya, dan proses ini akan membutuhkan sumber daya energi yang besar ya, sehingga menyebabkan tidak meratanya distribusi energi ya, yang menyebabkan sel-sel lain bisa mengalami kematian. Oleh sebab itu kanker menjadi begitu sangat berbahaya. Apa saja sih penyebabnya? Nah, yang paling sering itu adalah zat-zat karsinogen. Ya. Contohnya adalah sinar UV ya, tar di tembakau atau di rokok, asbestos atau sinar-sinar radioaktif, sinar X dan lain-lain. Dan ini akan menjadi pemicu sel kehilangan kendali atas proses pembelahan selnya. Seperti itu. Dan sel akan membelah, menyerap nutrisi berlebihan, dan akan semakin besar. Dan ini akan menyebabkan bahkan bisa menyebar ya kanker ini ke jaringan-jaringan yang lain. Nah, proses itu nanti dikenal dengan istilah metastasis. Nah, berikutnya adalah meiosis. Berbeda dengan mitosis, kalau di mitosis sel anakannya itu jumlah kromosomnya atau sifatnya identik dengan induknya. Kalau di meiosis, jumlah kromosom sel anakan setengah dari induknya. Dan ini berperan dalam proses pembentukan gamet. Nah, untuk tahapan meiosis kurang lebih sama dengan mitosis, hanya saja siklus meiosis itu berlangsung 2 kali. Ya. Lalu yang sedikit berbeda adalah formasi kromosom pada meiosis 1 ya. Lalu peristiwa pindah silang atau crossing over yang juga terjadi pada meiosis 1 ya. Jadi yang agak sedikit berbeda adalah di meiosis 1. Jadi kalau di mitosis kromosom itu tersusun 2 lengan ya. Kalau di mitosis dia tersusun 4 lengan. Ya. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ya. Ini ada yang hijau 1, 2, yang biru juga ada 2, 3, 4. Nah, tersusun 4-4 ini disebut dengan tetrat. Atau
mereka berdua itu nanti disebut dengan kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Kromosom yang bentuk sama tapi isinya beda. Ya, jadi dia membawa gen-gen yang menentukan sifat yang sama, tapi gennya itu bisa berbeda ya. Misalkan di sini dia membawa A, di sini A kecil. Bisa sama, bisa beda sebenarnya ya. Jadi yang membedakan adalah susunan atau formasi kromosom pada meiosis 1 dan juga di meiosis 1 terjadi proses crossing over atau pindah silang. Selebihnya sama. Terlebih untuk meiosis 2 ya. Ini untuk formasi kromosom itu sama dengan di mitosis. Lalu meiosis dan variasi genetik. Nah, jadi crossing over atau pindah silang ya, pindah silang terjadi antara dua kromosom homolog. Di sini bisa teman-teman lihat ada yang biru, ini kita tulis sebagai A. Nah, kalau yang merah itu B. Nah, terjadi pertukaran segmen antara kromosom A dan kromosom B ya. A dan B homolog ya, bentuk sama tapi isinya berbeda. Nah, ini disebut dengan crossing over. Nah, peristiwa crossing over ini akan memperkaya variasi genetik dari suatu organisme. Lalu yang kedua, meiosis ya. Pada proses pembentukan gamet ya, nanti kromosom-kromosom ini akan berpasangan dan berpisah secara acak yang akan membentuk variasi-variasi gamet. Misalkan di sini kita bisa lihat ya, di sini ada 2 gen ya. Ada gen Y dan R. Nah, di sini ada Y kecil, Y besar, R besar, R kecil. Nah, ketika pada meiosis 1 ya. Nah, ini akan berpisah secara acak. Di sini kebetulan Y kecil dengan R besar. Di sini Y besar dengan R kecil. Bisa juga terbalik ya. Y kecil dengan R kecil, Y besar dengan R besar. Jadi variatif. Dan itu terjadi secara acak ya. Itu. Nah, nanti tinggal genetik atau kromosom mana yang dibawa oleh sel anakan. Ya. Intinya variasinya bisa terbentuk 8 variasi. Itu. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang pembelahan sel. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang sintesis protein. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.